Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, welcome to Eiichiro Family. Hari ini kita akan membahas tentang promo Half Deck Ultraman Trading Card Game ya. Jadi totalnya ada 50 kartu ya. Kartu-kartu ini dibagikan gratis ketika kita datang ke event Ultraman Rising yang ada di Netflix. Kemarin kita ke Neo Soho di Mall Jakarta itu. Kemudian kita dapat 50 kartu untuk bermain berdua. Satu player dapat 25 kartu, yaitu Ultraman Blazar dan juga deck Ultraman 3. Nah, kita akan melihat kartu-kartu apa saja yang ada di deck Ultraman Blazar versus Ultraman 3. Ya, kita bahas Ultraman Blazar dulu ya. Oke, Ultraman Blazar, kartunya ada apa aja? Yang pertama ada Ultraman Blazar level 1. Ya, Ultraman Blazar level 1 ada 2. Ultraman Blazar level 1 ada 2. Terus ada Ultraman Blazar yang level 2. Kartunya dapat 2. Terus ada Ultraman Blazar lagi level 2. Dapat 2 kartunya. Terus ada Ultraman Blazar level 3. Dapat 2. Ya, terus ada Ultraman Blazar level 3. Dapat 2. Guys, later you will see Ultraman Arc. Nah, terus nih ada Tektor Gear Zero. Ada 2. Ada Tektor Gear Zero level 1. Later you will see. Dapat 2 juga. Later you will see Ultraman Arc, guys. Ada Ultraman Zero level 2. Dapat 2 kartunya. Ada Ultraman Zero level 2. Dapat 2 kartunya. Terus ada Ultraman Zero level 3. Dapat 2 kartunya. Terus ada Ultraman Zero White Zero Shot level 2. Cuman dapat 1. Terus kita dapat kartu Scene Card. The Man Who Created Scarred. Ya, ini dapat 2. Ya, kartunya ini Landscape Insert Portrait. Kemudian yang terakhir, ketika kita mengikuti Ultraman Arc level 1, ini kartunya holo ya. Jadi ketika kita mengikuti training bagaimana cara bermain Ultraman, kita dapat kartu ini sebagai kartu promo ya. Itu tadi decknya Ultraman Blazar. Oke, next kita bakal lihat kartunya Ultraman 3 ya. Ultraman 3-nya level 1 ada 1, 2. Terus Ultraman 3-nya yang level 1 ada 1, 2. Ultraman 3 level 2 ada 1, 2. Terus Ultraman 3-nya level 2 ada 1, 2. Terus Ultraman 3-nya yang level 3 ada 1, 2. Terus Ultraman 3 level 3 ada 1, 2. Nah, Ultraman 3-nya udah habis. Sekarang masuk ke Tektor Gear Zero ada 1, 2. Terus Tektor Gear Zero yang level 1 ini cuma dapat 1. Ultraman Zero-nya level 2 ada 1, 2. Ultraman Zero-nya ada level 2 ada 1, 2. Terus Ultraman Zero level 3 ada 1, 2. Terus Ultraman Zero level 3 ada 1, 2. Nah, kemudian kita masuk ke Scene Card ya. Mega Monster Battle Ultra Galaxy The Movie. Scene Card-nya ada 1, ada 2. Itu tadi kartu-kartu yang ada di deck Ultraman 3. Oke. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya nih, kartunya warna merah ya. Terus dia ada kayak pattern-pattern gitu. Dan kartunya ini tebel ya. Kartunya ini tebel, jadi enak banget dipegang, enak banget buat dimainin. Iya, kartunya bagus nih, kartunya tebel. Aku suka deh bahan kartunya ya. Oke, jadi itu adalah daftar kartu dari Ultraman 3 dan juga Ultraman Blazar.
Oke, sekarang kita bakal belajar cara main Ultraman Trading Card Game. Jadi kamu bakal dikasih satu kertas gitu untuk bermain. Ini battlefield areanya. Kertasnya warna hitam. Jadi kita ada scene area, ada juga deck area. Kita taruh kita punya kocokan itu di deck area. Kemudian kita ambil 6 kartu ya, ambil 6 kartu dari deck area. Terus sebagai contoh nih, aku sudah ambilin 6 kartu ya. Oke. Terus kalau kita sudah ambil 6 kartu, kita nggak suka sama kartu yang kita miliki, kita bisa redraw 1 kali. Jadi taruh 6 kartu ini di paling bawah deck, kemudian ambil 6 kartu dari atas deck, kemudian kocok lagi ya. Tapi redraw itu hanya bisa 1 kali. Oke, sekarang kita bahas kartunya, apa saja yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama ini adalah levelnya, ini level 1, kemudian namanya, ini adalah Ultraman 3. Contoh lagi, kita ambil yang ini. Ini adalah Ultraman Zero, levelnya level 2. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah di sini, attack-nya ya. Jadi Ultraman Trading Card Game ini dia mengadu battle points ya. Ini namanya battle points. Oke, contoh misalnya ya. Level 1 Ultraman 3 ya. Kalau kita level up jadi Ultraman 3 level 2 ya. Itu dia karena ada 2 kartu, attack-nya jadi 11.000 ya. Kalau cuman 1 kartu, Ultraman 3 ini attack-nya 5.000 ya. Kalau kita level up 2 kartu jadi 11.000, tapi namanya harus sama, 3 dan 3. Kalau kita misalnya kayak gini, 3 and 0 itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Terus kita juga nggak boleh lompat nih. Misalnya dari 31, kita langsung lompat ke level 33, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau dari level 2, kita lompat ke level 3, itu boleh, ya. Jadi hanya boleh lompat 1 level, nggak boleh lompat 2 level, dan nggak boleh namanya berbeda, ya. Itu untuk level up. Oke, jadi setelah kita punya 6 kartu, kita masuk ke fase awal, yaitu fase draw. Tapi di giliran pertama itu kita tidak draw ya. Giliran pertama kita tidak draw, giliran kedua kita baru draw 1 kartu setiap memulai permainan. Oke. Jadi kita pasang 1 karakter. Misalnya contoh ini adalah kartu yang di tangan kita ya. Boleh nggak aku mulai-mulai langsung pakai Ultraman 3 level 2? Boleh-boleh aja. Tapi dia level 2 dan 7.000 battle points ya. Contoh lawan kita punya deck Ultraman Blazar. Oke. Ini contoh kartunya yang sudah aku draw. Contoh dia start dengan Ultraman Blazar level 1 ya. Jadi player A pakai Ultraman 3, 1 kartu level 2. Player B pakai Ultraman Blazar level 1, oke. Ketika diadu ya, Ultraman 3, 1 kartu, 7.000 battle points. Ultraman Blazar, 1 kartu, 5.000 battle points. Maka yang menang adalah Ultraman 3. Kalau menang, dia tetap vertikal begini. Ya. Kalau kalah, dia rest. Oke. Kalau menang, posisinya berdiri begini. Kalau kalah, kita rest. Oke. Jadi nanti seperti ini. Oke. Terus, kita bisa level up. Ya. Jadi misalnya, pas giliran kita, ya, si yang Ultraman Blazar dia langsung keluarin seperti ini misalnya 1 dan 2. Oke, ini namanya fase level up. Oke, Ultraman 3 misalnya dia langsung keluarin gini, level 2 dan 3. Oke, ketika battle si Ultraman 3 karena 2 kartu attack-nya 13.000. Terus Ultraman Blazar, karena 2 kartu attack-nya 11.000. Masih menang yang Ultraman 3. Maka dia akan rest seperti ini. Kemudian setiap Ultraman punya semacam ability. Ya, kita tinggal baca aja ability-nya apa. Ya, contoh ini misalnya, you may give one of opponent's character minus 1000 BP. Kita bisa minus 1000 battle point untuk kita punya opponent. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sedikit strategi. Kalau kita misalnya mulai-mulai langsung pakai Ultraman 3 di level 3, ya, nanti ini udah nggak bisa evolve lagi. Oke, jadi dia bakal mentok attack-nya di 7.000. Jadi make sure kalau kita
bisa, selalu mulailah dengan level 1 ya. Karena level 1 bisa level up 2 kali. Tapi satu giliran hanya bisa upgrade 1 level. Nggak bisa langsung 2 level, 1, 2, 3. Oke? Tapi later on, ketika kita main, misalnya kita sudah level up Ultraman Blazar 1 dan 2. Ya. Di giliran-giliran berikutnya kita ketemu nih. Kartu Ultraman Blazar level 3. Boleh kita taruh. Walaupun sudah ditentukan hasilnya. Misalnya nih, ya. Pada giliran pertama, tadi ya, di sini kan Ultraman 3 menang dengan 2 kartu 13.000. Sementara Ultraman Blazar 2 kartu 11.000. Oke. Pada giliran ketiga, tiba-tiba kamu dapat kartu ini. Ultraman Blazar level 3. Kamu taruh aja. Boleh. Ya. Jadi tadinya dari kamu kalah, sekarang kamu bisa menang karena kamu punya 3 kartu, battle points-nya 17.000 ya. Jadi tadi ya ini kalah, gantian ini menang, ini yang kalah atau res. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kita juga punya yang namanya scene area ya, scene area. Ini tuh kita bisa mainkan scene card yang seperti ini. Oke. Nah, ini adalah jumlah rondenya ya. Jadi contoh di sini hanya butuh 1 ronde untuk memainkan kartu ini. Jadi minimal jumlah rondenya harus sama atau lebih kecil ya. Jadi pas ronde 2 boleh nggak main nih? Boleh. Nah, ini pas ronde pertama kita boleh mainkan kartu scene card ini ya, taruh di scene area. Oke. Contoh lagi kalau si Ultraman Blazar itu scene card-nya butuh 2 ya. Jadi kita mesti kita baru bisa mainkan ini di ronde kedua ya. Ini dia butuh 2 turn at least untuk mainkan si scene card ini. Nah, jadi kalau kita udah ada scene card, kita bisa timpa lagi dengan scene card yang baru ya. Nah, siapa yang berhak taruh scene card duluan tuh namanya lead player. Di giliran pertama kita rock paper scissors untuk nentuin siapa lead playernya ya. Yang menang jadi lead player. Pas giliran kedua, siapa yang menang di ronde sebelumnya itu yang menjadi lead player. Oke, dia yang berhak mainkan scene card-nya dulu. Nah, kalau kita mainkan scene card, kita berhak untuk ngedraw 1 kartu lagi ya. Pas di awal kita sudah draw, kalau kita main scene card, kita boleh draw kartu lagi. Nah, kalau battle points-nya seri, ya udah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Nah, bagaimana cara memenangkan Ultraman Trading Card Game ini? Jadi, kita butuh 3 kemenangan, dan siapa yang mencapai 3 kemenangan lebih dahulu, itulah yang akan menang. Oke? Jadi, contoh, first matchup, di sini, Blazar lawan 3, yang menang Blazar, oke? Berarti decknya Ultraman Blazar sudah menang 1 kali, ya. Kalau kita bisa menang kayak gini 3 kali, maka itu dianggap sebagai pemenangnya. Jadi siapa yang duluan mencapai 3 kemenangan, itu yang menang. Jadi misalnya skornya 2 sama, ya. Kemudian pada giliran berikutnya sama-sama menang 3. Ya udah, terus dicari lagi sudden death sampai ada yang bisa menang lebih banyak dari 3, gitu ya. Jadi kesimpulannya permainan Ultraman Trading Card Game ini sangat simple, sangat mudah dimengerti, pace-nya sangat cepat ya. Kita hanya adu battle points, tidak ribet. Untuk main dengan anak-anak juga fun ya. Jadi aku kesimpulannya suka sama Ultraman Trading Card Game ini karena permainannya asik, seru, simple, fun, dan kartunya bahannya bagus. Oke? So, buat kalian yang suka dengan trading card game, ini bisa menjadi opsi untuk menghabiskan waktu kalian bersama keluarga dan teman-teman. Thank you for watching. I'll see you guys at the next video. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.